Masih bersama saya Budiman Tanerjo di satu meja. Ibu ini kalau digolongkan nih golongan baby boomer lah ya. Golongan baby boomer yang muncul karena seperti itu. Baby boomer itu ya usianya sama dengan saya, usia karena tapi bermain di media sosial mainannya generasi Y gitu loh. Okay. Itu Ibu memanage sendiri Twitter Ibu? Dulu yang buatkan Twitter Vika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kalau saya sebetulnya dulu pakai SMS karena Pak Presiden mempublish nomor SMS HP saya ya. Itu saja. Nah, tapi lama-lama saya melihat jawaban Vika kadang-kadang tidak seperti yang ingin saya bicara. Akhirnya pelan-pelan belajar. Nah, 6 bulan ini saya mungkin ya 70% saya yang jawab. Tapi tidak selalu, kadang 3 hari off juga. Kayak tidak sempat. Isu-isu apa yang Ibu jawab sendiri? Kadang-kadang ya tentang pertanyaan regulasi, pertanyaan tentang macam-macam Pak. Kadang-kadang yang ledek-ledek juga ada. Yang mencaci maki juga ada. Kalau Twitter Ibu tanggal 13 Mei 2015 ya, saya dapat kabar 5 triliun untuk saya walk away. Itu konteks atau di benak pikiran Ibu pada waktu itu tuh apa? Ya, sebetulnya ada beberapa lead to that statement. Lead to that statement? Saya namanya mood orang kan on off kan Pak ya. On off. Nah kadang-kadang kita dalam pertemuan apa-apa ya saya lihat ada event-event, ada hal seperti itu. Oh ya macam-macam bukan cuma itu saja ada banyak macam-macam penawaran kan Pak namanya. Mau approach regulasi supaya berubah atau saya suruh pergi kan ya. Itu ekspresi Saya Ibu juga ada bicara pidato kan saya minta saya ingin menyampaikan tolong media tulis supaya semua pensiunan, pejabat tinggi, tokoh masyarakat, aparat jangan datang ke saya lagi approach tentang kapal-kapal asing saya bilang. Sekarang eranya sudah berubah. Contohnya karena capeknya saya menerima tamu-tamu pembesar gitu kan Pak, tokoh-tokoh masyarakat yang ujungnya datang say hello terus Bu ada kapal itu sudah sekian bulan nganggur. Ya. Kan saya mau cari pekerjaan, bolehkah dijalanin lagi? Yang gitu-gitulah Pak. Jadi Bu, ya. enak mana Bu? Ibu jadi CEO dari Susi dengan jadi menteri? Kalau pribadi kadang-kadang saya pikir lebih enak Susi Air nggak ada yang caci maki saya. Nggak ada yang caci maki. Sekarang ya. banyak. Sekarang banyak saya lihat di kayak kemarin yang demo contohnya kan Pak. Macam-macam pokoknya kan di Twitter yang diskreditkan. Mereka juga kadang-kadang questioning saya punya education kan. Yang kadang-kadang bilangnya saya ini terlalu korporasi. Terus tidak pernah dengarkan akademisi. Saya jawab, saya bilang KKP ini karyawannya 11.000. 11.000. Semua sarjana. Yang tidak sarjana cuma saya. Jadi kalau saya keputusan saya atau apa saya tidak akademik kan lucu gitu Pak. Kan masukannya semuanya dari 11.000 cuma satu yang tidak sarjana. Nah, saya itu kan Ibu Pak. nggak canggung memimpin profesor, memimpin doktor di staf-staf ahli Ibu. Saya biasa saja. Saya waktu dari awal udah bilang Bapak Direktur Dirjen, Direktur Jenderal. Bapak bukan komisaris saya. Saya CEO. Kita jalan sama-sama. Kita kerja sama. Ya kita lebih seperti teman akhirnya kolega. Tekanan politik menjadi menteri tentunya lebih tinggi. Ya tekanan apapun lah. Ibu gimana keluar dari berbagai tekanan-tekanan seperti itu? Kadang-kadang ya untuk melupakan sementara ya putar musik, Pak. Putar musik apa? Kadang klasik. Tapi kalau persoalannya sudah agitate sekali, sudah bikin saya terprovokasi ya. Biasanya taruh musik rock gitu loh, jingkrak-jingkrak aja. Happy o marah ya saya biasanya larinya musik. Kalau sedang very good mood, very peaceful ya saya bikin foto. Bikin foto. Atau kalau tidak ini foto, saya juga suka kristik kadang-kadang ya. Atau masak buat anak-anak. Multi talenta. Apa yang dimasak Bu? Oh saya masak steak bisa bagus. Bisa bagus. Terus bikin nasi goreng saya bisa pintar. Steak sama ya makanan macam-macam lah. Kalau tango, kapan itu dimainkan? Saya sebetulnya enggak tahu saya bisa tango yang benar apa enggak. Tapi ya
Ikut saja kalau orang ajak saya nari apa saja ya ikut saja. Kalau yang bawanya pintar, saya cepat belajar itu saja. Tapi itu juga bagian dari cara-cara ibu untuk keluar dari berbagai stres, berbagai tekanan-tekanan yang ada. Ya kalau bisa ya, tapi kadang-kadang waktunya tidak sempat lagi. Paling kalau kunjungan ke daerah, ada musik ya baru. Kalau dulu kan kita di Pangandaran kita bisa panggil band, ya dengerin musik. Sekarang waktunya kerja sampai tadi malam jam 1, kemarin sampai jam 12. Tiap hari sampai malam. Nah, ketika wawancara ini sedang dilakukan, kan isu reshuffle itu kan juga kencang gitu loh. Kalau bagi ibu terhadap isu itu gimana sih? Saya menyadari dari awal bahwa menteri itu jabatan politis, Pak. You can be replaced and can be go anytime or moving anytime. Bukan jabatan karier. Dan saya juga udah diingatkan sama senior saya, KKP itu hotspot katanya. KKP itu hotspot. KKP ini, Pak. Jadi ada dalam 15 tahun ada 5 menteri. Yang satu 3 tahun lebih, jadi yang lain cuma 2 tahun. Ya itu ada yang mengingatkan saya seperti itu. Saya sih ya biasa saja. Pak. Hotspot itu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa saya tidak tahu. Artinya kursi yang hotspot digoyang-goyang Itu yang gitu? didengar gitu, saya nggak tahu, Pak. Tapi untuk saya mau kerja baik. Saya ingin dengan pengalaman saya di dunia komersil, ingin mendedikasikan apa yang saya punya, mampu untuk membuat perubahan. Background saya tidak secara pendidikan memang mungkin tidak cukup mensupport pekerjaan saya. Tapi saya pikir dengan 30 tahun kerja di komersil dan wawasan saya juga saya pikir ya cukup untuk banyak hal. Dan ya saya selalu ingat pesan Bapak bahwa orang tidak boleh lupa untuk selalu berpikir rasional, logik, dan yang paling penting keputusan terakhir harus kamu rasakan di sini, katanya. Jadi intuitionnya bilang apa? Setelah logika dan rasio kamu jalan, Intuisi. sini hati kamu apa? Gitu. Jadi most of semua ya kita jadi manusia mesti sincere. Terus saya pikir saya selalu berpikir manner, Pak. Jadi ini yang kadang-kadang saya lihat dunia politik tuh sedikit shrewd. Shrewd kasar ya kalau saya bilang. Ibu tapi ibu siap kan di dunia politik yang keras seperti itu? Ya, tapi sebagian hati saya tidak. Manners is matter itu sangat penting untuk saya, Pak. Hatinya memberontak gitu terhadap dunia politik Ya, yang saya kadang lihat begitu keras? kadang-kadang is sincerity itu kadang-kadang mereka buang gitu saja. Sincerity. Ya, Terasa, ketulusan gitu. Iya, terasa. Terlihat that everybody is so much of faced. Dan kadang-kadang honesty it's like nggak ada yang no vested gitu loh, Pak. Tidak ada yang tidak ada vested. Bagaimana Ibu mengelola dan berdamai dengan dunia politik yang keras itu? It's a big fight every day. Dan survive, toh? Setiap hari. So far, yes. Ya, so far, Tapi yes. kadang-kadang saya teriak bilang, Vic, saya mau pulang. Mau pulang? Pulang kampung. Pulang kampung. Setelah Ibu jadi menteri, terus perusahaan Ibu siapa yang ngelola kemudian? Pegang Pak Sudrajat. Pak Sudrajat. Ya, dulu beliau komisaris. Ya, Bu. Jadi menteri memang impian dari Ibu atau cita-cita dari Ibu? Tidak pernah terbayang, Pak. Saya dulu pengen punya kapal selam. Kapal selam? Seperti Man of Atlantis itu. Oke. Meneliti bawah laut gitu, Pak. Itu cita-cita dulu kecil. Apa cita-cita yang belum tercapai lagi? Cita-cita yang belum tercapai punya kapal untuk berlayar, kapal layar yang nggak pakai mesin, mungkin keliling ya Dunia? di beberapa ya, terbang mungkin keliling pakai pesawat kecil. Sudah? Belum. Kalau sempat. Kalau cerita Ibu tiba-tiba Ibu berenang di laut sendiri dengan ajudan, kemudian ingin memanen rumput laut bersama rakyat, itu ceritanya gimana sebetulnya? Itu Bapak pasti dapat bocoran dari mana.
Itu cerita di Waingapu, Pak. Udah lama itu. Itu sebetulnya rahasia menteri-menteri nggak pernah terbuka. Ada di media sosial cerita itu juga. Oh masa? Ada Saya belum juga lihat. Oh, berarti ada yang bocorin dari yang kabinet bocorin. tuh. Ceritanya kan udah 2 jam setengah naik mobil, Pak. Oke. Dari Jakarta ke Waingapu. Dari Waingapu Airport ke tempat acara kan 2 jam setengah naik mobil. Tapi di Waingapu nggak ada pohon besar, nggak ada apa, terbuka semua, rumah juga nggak ada di pinggir pantai itu. Ya biasa namanya, orang kan ingin ke restroom nggak ada. Terus kemana lari? Oke. Panen lautnya di laut. Oke, Bu Susi, terima kasih sekali atas diskusi yang hangat pada malam hari ini. Langkah Menteri Kelautan Susi Pujiastuti memang selalu memicu kontroversi. Ada dukungan, tapi juga ada penolakan. Langkahnya mendobrak zona-zona kemapanan orang yang sudah merasa nyaman menikmati rezeki dari lautan. Tapi keinginan Susi adalah menjadikan nelayan, menjadikan lautan sebagai sebuah sumber kekayaan untuk kemakmuran nelayan Indonesia. Inilah Satu Meja malam ini. Saya Budiman Tanurejo. Selamat malam dan sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Thank you.